Wow, look at this! Like you've Masukan King, like what? Ada dapur terbang. Dapur terbang. Luar biasa! Bule cari cuan aja di Indonesia. Dapat duit dari konten. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maridi. Oke guys, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu guys, agar tidak hilang silaturahmi di antara kita guys. Jangan lupa juga di like dan di komentari video ini guys ya. Oke guys, terima kasih guys. Oke guys, langsung kita nonton videonya tentang para bule-bule yang cukup kaget tinggal di Indonesia ya. Terutama bagi situasi-situasi atau kondisi-kondisi sederhana yang terjadi di Indonesia, dan mereka cukup kaget dengan hal itu ya, dan kita harus meluruskan ini. Udah, gak usah lama-lama, kita langsung saja cekidot videonya guys, go. Aku belum pernah ketemu orang Indonesia yang ngomongnya sejahat itu. Orang Jerman yang gak kerja di Jerman terus dia malah kayak. Jadi orang di video ini bilang bahwa ibuku nggak ada kerjaan di Jerman, terus pergi ke Indonesia, tidur sama orang Indonesia, dan lahirkan anak bule. Buat orang ini yang so tahu, ini adalah paspor aku lahir di Jerman, dan aku baru 2 tahun tinggal di Indonesia. Dan aku belajar bahasa Indonesia karena kemauan aku sendiri, bukan karena papa aku orang Indo. Orang-orang yang suka bilang, ih, nih bule cari cuan aja di Indonesia, dapat duit dari konten. Iya benar. Emang, itu bukan rahasia, aku dapat uang dari konten. Dia jujur sekali ya, karena memang kadang-kadang sering kali bule itu datang ke Indonesia dan membuat konten, membuat karya atau video ya untuk mendapatkan follower yang banyak ya, karena memang orang Indonesia senang sekali dengan orang-orang bule ini ya, dan ketika dipuji orang-orang Indonesia itu langsung mengasih apresiasi dengan memfollow akun-akun atau video-video mereka, dan mereka menjadi banyak penggemar, dan mereka mendapatkan uang di situ, dan itu sangat fair guys. Dan cewek bule ini sangat jujur, sangat fair, dan gue salut. Dan gue cukup lama mengikuti dia, dan dia adalah salah satu atau satu-satunya bule dari ratusan bule atau ribuan bule yang tinggal di Indonesia. Dia adalah satu-satunya yang membuat gue jatuh cinta. Dan gue penggemar berat dia, dan gue pengen ketemu dia. Kalau dia nonton, yuk kita ketemu. Tapi dia mau enggak? Kita berharap saja guys. Kita lanjut videonya guys. Tapi aku juga mengeluarkan uang aku di Indonesia. Aku donasi ke panti asuhan, aku suka pergi ke warung, terus aku juga suka support bisnis kecil. Kalau memang tujuan aku cuma terkenal doang di Indonesia, kenapa aku belajar bahasa Indonesia, bahasa Sunda, mengenal budayanya, dan hal-hal yang kamu sebut sisi gelap Jerman, itu cuma termasuk buat orang yang pengen kuliah atau pengen kerja di Jerman. Jadi ini belum termasuk orang yang pengen berbisnis di Jerman sama kerjaan prestis. Oh ya, kamu tahu nggak kenapa aku nyaman di Indonesia? Karena orang lama-lama di Jerman, jadi kepikirannya negatif terus. Jangan bawa nama orang lain buat naikin views kamu. Aku doain semoga di masa depannya kamu bisa jadi lebih positif dan lebih sering senyum kayak orang Indonesia. Oke, pesannya adalah jangan menggunakan nama orang lain untuk menaikkan views kamu. Dan konten ini dan gue sendiri menggunakan bule atau mbak bule cantik ini untuk menaikkan followers atau menaikkan view video ini. Gue harap yang menonton ini suka dengan video ini, dan berharap bisa naik view-nya, bisa banyak yang nonton, dan bisa banyak mendapat subscriber di sini. Itu harapannya. Kita lanjut video berikutnya guys. Aku hampir setahun tinggal di Indonesia dan masih ada beberapa hal yang sangat aneh buat aku. Pertama tentang mandi, orang Indonesia mandinya banyak kali dalam sehari, dan selain itu juga di sini cari air panas itu agak susah karena mesinnya juga selalu terpis. Dan selain itu juga di sini orang Indonesia pakai gayung, tapi sekarang aku juga harus pakai gayung. Kedua itu adalah orang Indonesia sangat ramah. Awal-awal aku ke Indonesia aku naik Gojek, dan ada bapak Gojek yang undang aku ke rumahnya buat istrinya masak buat aku yang orang asing. Yang ketiga itu aku keluar dari
bandara, aku kaget banget karena ibu-ibu atau anak-anak kecil, karena di negara aku biasanya yang pakainya itu laki-laki atau delivery man aja, jadi sangat keren dan aku juga sangat ingin belajar pakai motor di sini. Yang keempat, sebagai pemilik kucing aku sangat sedih karena di Indonesia kucing jalanan sangat dia. kurus. Di Turki kan agak gemuk-gemuk. Yang kelima dan terakhir itu all you can eat. Semua orang Turki kita makannya banyak banget karena itu di Turki gak ada all you can eat, tapi di sini banyak sekali all you can eat. Walaupun teman-teman aku juga kaget karena aku makannya emang banyak. Oke, bule Turki itu, wanita ini dari Turki ya, dan gue heran kenapa dia bahas mandi ya. Apa di Turki itu di orang-orangnya jarang mandi atau seperti apa ya? Ya memang di Indonesia seperti itu, kita sangat sering sekali mandi, ya. Kadang-kadang bisa ya paling minimal ya 2 kali atau sekali mandi itu ya. Tapi kebanyakan sih 3 kali mandi ya, pagi, siang, sore itu udah pasti mandi kalau gue sendiri sih. Karena memang panas sekali di Indonesia ini guys, dan airnya berlimpah ya. Tuhan menciptakan Indonesia itu dengan banyak air dan harus kita manfaatkan kan. Dan untuk mandi pakai gayung itu punya kenikmatan sendiri ya, daripada memakai alat-alat yang lain atau shower atau apa. Karena gayung itu membawa kita terbang ke masa lalu ya, ke masa kecil dengan mandi. Tapi sudah kebiasaan ya sampai besar. Dan kalau nggak pakai gayung itu kayaknya kurang apa ya, kurang maksimal lah untuk mandi. Jadi seperti itulah. Dan kalau fenomena banyak motor di Indonesia itu sepertinya orang Indonesia itu males jalan ya, karena males olahraga, makanya perutnya pada buncit orang-orang Indonesia itu. Jadi ini pelajaran juga sih guys. Dan oke, kita lanjut video berikutnya guys. Go. Ketika bule kena culture shock di Indonesia, ada dapur di atas motor. Ada dapur di atas motor. Kita lihat guys. Oh, anjir. Itu mah tukang mie ayam atau. Iya ya, kita jadi mikir ya. Ada dapur terbang. Dapur terbang. Kocak nih, kocak. Lanjut guys. Ada aja. Kita nggak kepikiran ya, dalam pikiran kita mau itu biasa ya, cuma tukang bakso atau tukang mie ayam, tapi dalam pikiran mereka sungguh absurd ya. Dapur terbang. Oke. Oke, kalian pasti jarang lihat ini di Indonesia. Apa ini guys? Ulang. Luar biasa. Apa? Capek. Dia heran ngeliat bangku di pinggir jalan kali. Emang nggak ada kali, banyak kali di Indonesia. Oh, dia mungkin terbiasa melihat orang-orang Indonesia jongkok di bawah kali ya. Melihat orang-orang Indonesia lesehan atau ngedeprok di bawah gitu. Ketika dia ngelihat bangku di pinggir jalan, aneh dia. Padahal biasa aja ya. Ini bule terlalu norak ini, terlalu. Bule terkejut dengan perlakuan orang Indonesia saat dia masuk angin. Kita lihat videonya. There's so many things that Indonesian people do that don't make it sense to me. I mean, even getting sick is different in Indonesia. Like you have masukan king, like what? What is angin? And the worst. So but the worst is that the first time I got sick in Indonesia, masukan king, and so I was like, I told my friend, can you get me some paracetamol at the pharmacy? And he was like, no, I have a coin. What? And he started to scraping my back with the coin. Did it work? Yes, it worked. That's the crazy thing. Biasa. It proves that what they say about Indonesia is true. That you can fix everything. Gokil emang Indonesia, sebuah koin bisa mengobati sesuatu penyakit ya. Ini orang emang kerokan itu emang sakti sih guys kalau bagi kita ya. Itu obat tradisional dari nenek moyang kita Indonesia ya. Dan itu sangat manjur kalau menurut gua ya. Kalau ya lemes-lemes sedikit dikerokin atau diapain, itu pasti sembuh sih guys. Tapi kita semua merasakannya, khasiat dari kerokan itu seperti apa. Dan orang bule ini kaget. Biasa aja untuk kita ya, Indonesia nih bos. Lanjut guys, culture shock di Indonesia. Ini yang tadi bule tadi nih, yang
mempermasalahkan bangku di pinggir jalan. Culture shock di Indonesia, lihat ini. Nah, apa? Nah, bangku lagi, ini khusus bangku ini bule ini nih. Jangan taruh situ Fred, kotor nanti. Itu Terus gimana? di bangku. Di kursi. Iya. Apa yang aneh guys? Tuh, Indonesia. Oh, oh dia tuh ngeritik orang-orang Indonesia yang kalau duduk tasnya itu ditaruh di bangku ya. Padahal bangku itu buat orang lain yang duduk ya. Tapi kalau di negara dia Swedia, ya emang bangku itu diperuntukkan bagi orang duduk ya. Kalau dia bawa tas atau bawa barang ya taruh di bawah. Ini bagus juga sih. Ini ibaratnya pembelajaran bagi kita ya. Kita duduk terus di samping kita bangkunya kosong, ya kemungkinan kan ada orang yang mau duduk di situ tapi terganggu atau nggak mau karena ada tas kita di situ kan. Ya bagusnya sih seperti itu, kita duduk di satu kursi dan bawaan atau tas kita itu taruh aja di bawah. Biarkan bangku yang kosong itu orang lain duduki. Ini bagus juga guys. Ini edukasi yang bagus ini. Ini kita ambil lah yang bagus-bagus dan lanjut. Media. Indonesia. Swedia itu. Di Swedia itu tidak bodo amat sama ranselnya. Di sini orangnya bodo amat sama kursinya. Terus Culture shock itu. Emang aneh kalau gitu. Serius. Ya, gitu. Culture shocks when living in Indonesia is such a good topic. Yeah, Probably the funniest one topic in bagus, mind at the yeah. moment is the post office. The post office is so funny because outside of Indonesia, when you order something online, you wait 1 day, 2 days, and then bam, it's in front of your door. Half the time you don't even talk to a post guy. In Indonesia, you go, on Tokopedia, Shopee, whatever it is, you order something, Oh, you dia pick mau your belanja post online office, ceritanya. you wait a few days, and then suddenly you get a phone call at 6 in the morning, 7 in the morning. Hello, who is this? They're like, oh, it's me from the post office. Is there something wrong with my package? It's like, no, I need to know where your house is. Like, what? Relate banget ya kalau kita mau pesan market di toko-toko online ya, pasti kurirnya seperti itu ya. Emang kadang-kadang permasalahannya sih banyak kurir yang baru atau kurir yang lama berhenti digantikan oleh kurir yang baru kan ya wajar lah, kita nggak mengetahui lapangannya seperti apa atau rumah-rumah kita. Nah ini COD masalah lagi nih, masalahnya kurir ini mau bertemu dengan orang yang mesen guys. Kalau nggak COD atau non COD kan nanti barangnya sudah bayar ya, dia tinggal nitipin aja ke tetangganya. Tapi kalau COD ini kan memang harus ketemu ya kan, harus ketemu antara pemesan dan pengirim ya kan. Nah, jadinya ya wajar lah begini. Dan kalau di luar negeri ya mungkin nggak ada COD guys. COD itu haram My di luar guy, you're negeri from the post mungkin ya. office. This doesn't happen outside of Indonesia. Like, if you work at the post office, of course you know where my house is. It's got the address. You know what I mean? Go on Google Maps or something. I've Okay, even Google been in Maps. situations where the post guy has rang me, called me on WhatsApp, sepertinya and then has said, alamat-alamat di can you luar share negeri itu location pasti and take a terhubung dengan picture of Google your Maps, house? jadi gampang So I had to nyari. get out in my underwear outside my house, take a picture of the house, send it to this guy. I don't even know if the guy actually works for the post office. Could be a random guy, bro. You could get like a stranger calling you like, hey, yeah, I work at the post office. How you doing? Can you send a picture of your house, please? Easy. Find anyone. Like, Letis. Woi. what is it inside, bro? Bule ini shock ya lihat truk ya, kelebihan muatannya itu belum apa-apa coy. Di Indonesia itu bisa lebih 4 kali lipat dari itu guys. Aduh. Dan bule ini terlalu norak memang. Masa ngelihat truk begitu aja heboh? Indonesia deh bos. Indonesia bos. Mukanya excited banget. Mukanya excited banget. Mukanya excited banget. Oke guys, gitu adalah videonya guys. Jangan lupa di like videonya guys. Jangan lupa di komentari. Jangan lupa di subscribe juga channel ini guys. Nanti kita bertemu lagi di video-video berikutnya membahas tentang hal-hal yang unik-unik tentang Indonesia, tentang luar negeri dan tentang apa aja ya guys ya. Assalamualaikum.